demikian pula kalau umat Islam kita tidak menghayati tuntunan agama kita, bahwa ukhuwah Islamnya itu demikian penting, apa yang terjadi? Kacau. Maka umat Islam itu mohon maaf seperti saat ini kita lihat, kita ini memang mohon maaf dikerjain dan juga mohon maaf ada bakat untuk apa? Bakat untuk berpecah belah. Itu adalah dari kelompok Kristen. Tapi lihat pergerakan Islam tahun 83 sudah seperti itu. Dan ternyata semakin cepat bergeraknya. Apa ini? Setelah peristiwa 9/11. Fitnah terhadap Islam demikian gencar dan semakin orang tertarik untuk mempelajari Islam itu apa. Dan banyak sekali orang-orang pintar justru masuk Islam. Itu di negara-negara barat. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Oke, next berikutnya. Kita lihat lagi. Apa yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah. Coba kita lihat dalam surat Al-Hujurat. Mulai ayat 10, 11, 12, 13. Contoh ayat 13. Silakan nanti sampai acara selesai, nanti malam tengoklah. Ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'ban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Mohon maaf, saya salah menyebutkannya. Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Saya bacakan dulu terjemahnya. Wahai manusia, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'ban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul alim. Hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi apa yang dimaksudkan? Allah menciptakan kita untuk saling kenal mengenal. Maksudnya apa? Ukhuwah. Saling kenal mengenal. Dan manusia itu terdiri dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda juga warna kulitnya, tempat tinggalnya dan lain sebagainya, belum lagi budayanya dan segala macamnya berbeda. Tapi ingatlah, dalam Islam apapun warna kulit seseorang, apapun pangkat seseorang, apapun mohon maaf keberadaan seseorang, mohon maaf, yang mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang bertakwa. Jadi bukan karena ras, bukan karena suku dan lain sebagainya. Tapi apapun bangsanya, sekali lagi, apapun sukunya, berapapun usianya, apakah dia kaya atau miskin, dia pangkat atau rakyat, maka yang jadi hitungan itu adalah
dakwaan. Nah, ukhuwah Islamnya. Next. Ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir yang artinya perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota badan merintih kesakitan, maka sekujur badan akan merasakan panas dan demam. Ini Ibu dan Bapak, kalau kita amati dengan seksama, contoh saja, kita sakit gigi. Gigi yang sakit, tapi kenapa badan kita ikut demam? Gigi yang sakit, ternyata telinga kita juga sakit. Ternyata air mata juga menetes, kenapa? Gigi sakit. Contoh lain lagi, kita sakit perut, yang sakit perutnya. Tapi kemudian kenapa kita sampai berkeringat dingin dan lain sebagainya. Orang Islam itu ibarat satu tubuh. Di dalam tubuh kita ini ada yang namanya mata, mata itu cuma 2, hidung cuma 1, mulut cuma 1, dan seterusnya. Berlain-lainan fungsinya. Tapi semuanya ada dalam satu tubuh. Dan semuanya pun bekerja sama. Coba barangkali ibu bapak atau ananda atau saudara bisa membayangkan kalau misalnya otak menyatakan saya ingin maju ke depan, maka diperintahkan kaki kita untuk maju ke depan. Ternyata kaki kita nggak maju ke depan, ke belakang. Gimana? Apa jadinya? Sementara kita ingin mengambil misalnya saja ini permen yang ada di meja. Tapi kemudian tangan kita melakukan yang berbeda. Apa yang terjadi? Permen ini justru dilempar. Macam-macam. Belum lagi lidah kita. Lidah kita diperintahkan, otak menyatakan ucapkan salam, assalamualaikum. Ternyata malah lidah mengucapkan yang lain. Apa yang terjadi? Kacau. Maka mohon maaf, demikian pula kalau umat Islam kita tidak menghayati tuntunan agama kita, bahwa ukhuwah Islamnya itu demikian penting, apa yang terjadi? Kacau. Maka umat Islam itu mohon maaf seperti saat ini kita lihat, kita ini memang mohon maaf dikerjain dan juga mohon maaf ada bakat untuk apa? Bakat untuk berpecah belah. Memang ada agenda untuk memecah belah umat Islam dan umat Islam mau dipecah belah. Andai kata umat Islam bersatu, luar biasa. Coba kalau ibu, bapak, saudara, ananda melihat dengan seksama, itu kalau kita sedang haji ataupun sedang umroh. Coba lihat, orang yang tawaf ataupun sa'i, doanya sama nggak? Sama. Kita sholat, warna kulit boleh beda, negara boleh beda, bangsa berbeda, kenalkah gak? Tapi yang diucapkan surat Al-Fatihah sama. Betul gak? Ini tidak ada di luar Islam.
Di luar Islam nggak ada yang punya begini. Mohon maaf. Justru maka demikian banyak rongrongan itu terjadi agar supaya apa? Umat Islam itu saling bermusuhan satu terhadap yang lain. Jangan sampai hinggap di kalangan kita kaum mu'alaf. Kita adalah orang-orang yang hijrah. Kita adalah hamba Allah yang mensyukuri karunia-Nya. Luar biasa nikmat Allah kepada kita. Kalau mu'alaf itu bersatu, luar biasa. Coba kita lihat lagi lebih lanjut, silakan. Kadang-kadang, mohon maaf, kita ini merasa kecil. Kadang-kadang kita ini merasa, ya mu'alaf itu kok gimana ya? Siapa ya? Nyari-nyari seperti zaman saya dulu. Kalau sekarang mah alhamdulillah mu'alaf center, mu'alaf center, mu'alaf center. Maka sampai saya pun membuat pondok pesantren mu'alafah. Kenapa? Cukup penderitaan itu saya alami untuk menimba ilmu agama Islam. Jangan Anda mengalami seperti diri saya. Terseok-seok, terjatuh-jatuh, tapi tetap bangun. Kalau Islam itu ada duanya, nggak seperti ini keadaannya. Islam itu istimewa, nggak ada bandingan. Maka kadang-kadang kita merasa, apalagi zaman sekarang, hari ini misalnya, Islam itu di negeri kita terpuruk. Awal kemerdekaan Islam itu sekitar 85-87%. Hari ini berapa? Sudah turun kira-kira sekitar 70%. Katanya orang-orang sono. Kenapa saya bilang orang sono? Ya karena kita, pemerintah kita ini sudah gak punya data lagi. Malah KTP-nya aja kan sudah punya ada wacana. KTP itu yang namanya kolom agama mau dihapus. Supaya apa? Gak kelihatan Islam sisa berapa. Tahu-tahu habis saja Islam. Itu niatan busuk. Tapi coba kita lihat. Sekali lagi jangan hanya melihat di negeri kita. Lihatlah di negeri yang lain. Saat ini apalagi dengan COVID-19, mohon maaf, yang namanya negara-negara barat saat ini Islam sedang bangkit. Mau tahu seberapa besar kita? Dan bagaimana pergerakan orang memilih Islam? Coba silakan. Sejak tahun 45. Dibuka videonya. Itu video bukan slides. Saya sudah siapkan video ini. Video yang langka orang mengetahuinya. Mudah-mudahan bisa dinikmati. Dan kita tahu bagaimana pergerakannya. Jangan dilompati. Yang saya kehendaki diawali dari
Ini mulai tahun 45 sekarang sudah 51. Ya. Mungkin lampu di sebelah sini bisa dimatikan biar lebih terang. Ya. Silakan dilihat. Yang warna hijau garis ke 1, 2, 3, 4 itu adalah Islam. Dan bagaimana perkembangannya? Lihat. Jadi yang paling banyak itu adalah dari kelompok Kristen. Tapi lihat pergerakan Islam tahun 83 sudah seperti itu. Dan ternyata semakin cepat bergeraknya. Apa ini? Setelah peristiwa 9/11, fitnah terhadap Islam demikian gencar dan semakin orang tertarik untuk mempelajari Islam itu apa. Dan banyak sekali orang-orang pintar justru masuk Islam. Itu di negara-negara barat. Oke, warna hijau adalah Islam saat ini. Pada tahun 2005 sudah jauh melampaui yang lain, termasuk Kristen. Lihat itu. Dan terus bertahan. Iya, ternyata kalau menurut data ini, agama terbesar di dunia saat ini adalah Islam. Katolik dan Protestan sendiri-sendiri, tapi tetap Islam adalah yang terbesar. Kalau dulu Katolik Protestan seringkali ditambah menjadi satu. Ini tidak, tapi tetap Islam adalah yang terbesar.